Beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan anggota DPR, DPRD, provinsi ataupun kabupaten. Nah, khususnya pada pemilihan presiden, kita sudah melihat hasil quick count dan salah satu pemenangnya adalah calon presiden yang menjanjikan tentang makan siang dan minum susu gratis. Sobat Dokadil, sebagai peternak, bagaimana Sobat Dokadil ini menanggapinya? Menanggapi calon presiden yang mudah-mudahan terpilih, yang salah satu janjinya adalah berkaitan dengan minum susu gratis bagi masyarakat. Nah, pastinya ini merupakan suatu potensi ya. Potensi di mana permintaan terhadap susu, baik itu susu sapi ataupun susu kambing, itu meningkat. Nah, otomatis kita sebagai peternak juga akan meningkatkan suplainya, produksinya. Nah, Sobat Dokadil, salah satu faktor ataupun masalah yang menjadi tantangan bagi kita peternak perah ini, baik itu sapi perah ataupun kambing perah, adalah mastitis. Mastitis dapat menyebabkan penurunan produksi susu. Otomatis ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Nah, apa itu mastitis dan bagaimana penanganannya, bagaimana pengobatannya? Saksikan terus video ini sampai akhir dan jangan lupa bagi yang belum subscribe atau bagi yang baru menonton video ini, silahkan subscribe dulu channel Dokadil Institute, karena dengan channel ini Sobat Dokadil lebih paham tentang beternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin, kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute, channel yang membuat Anda lebih paham beternak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dan selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Berbicara tentang mastitis. Mastitis ataupun radang ambing merupakan peradangan yang terjadi pada kelenjar susu. Ini biasanya terjadi pada ternak yang jenis kelamin betina ya, karena betina yang mempunyai kelenjar susu. Nah, ini mastitis ini biasanya menyerang pada masa produksi atau juga bisa menyerang pada masa kering kandang, dan paling rawan itu menyerang itu setelah melahirkan Sobat Dokadil. Kenapa bisa begitu Sobat Dokadil? Karena sesudah dia melahirkan ataupun pasca melahirkan, itu kondisi tubuhnya lagi drop-dropnya, lagi turun. Nah, ketika infeksi datang, tubuhnya ini tidak mampu ataupun tidak kuat untuk menahan serangan dari infeksi yang menyebabkan mastitis. Nah, penyebabnya apa sih Sobat Dokadil? Nah, penyebabnya itu ya dia terjadi karena infeksi, baik itu infeksi bakteri ataupun jamur. Biasanya infeksi bakteri itu bakteri yang menyerang biasanya itu Staphylococcus aureus, Staphylococcus species yang lainnya, kemudian Escherichia coli atau E. coli. Nah, itu infeksi itu terjadi yang saya sebutkan tadi, infeksi dari bakteri dan jamur ini
ini terjadi dari luar tubuh. Nah, bisa juga mastitis terjadi dari dalam tubuh. Ini biasanya terjadi akibat adanya ataupun komplikasi ya bahasanya, komplikasi dari penyakit lain. Nah, biasanya komplikasi itu terjadi sesudah diawali dengan penyakit brusellosis sehingga menyebar ke ambingnya dan terjadilah mastitis. Nah, menurut gejala yang terlihat atau tidak terlihat, mastitis ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mastitis subklinis dan mastitis klinis. Bedanya apa Sobat Dokadil? Ya tadi sudah saya sebutkan, bedanya itu dari ada atau tidaknya gejala yang bisa kita lihat. Nah, kalau mastitis subklinis itu mastitis yang gejalanya kita tidak bisa melihat dari luar. Ya, kita lihat kambingnya atau sapinya itu sehat-sehat aja, ambingnya tidak ada masalah. Tapi nyatanya tahu-tahu ada masalah, ada mastitis. Nah, kemudian mastitis klinis. Mastitis klinis ini adalah mastitis yang menunjukkan gejala. Nah, biasanya terjadi dulu mastitis subklinis, kemudian sesudah lama-kelamaan tidak diobati, mastitis subklinis lama-kelamaan menjadi mastitis klinis. Muncullah gejala. Nah, gejala apa Sobat Dokadil yang bisa kita lihat? Ya, tidak lain tidak bukan yang ada di ambingnya. Nah, ambingnya ini kalau kita perhatikan Sobat Dokadil, dia akan membengkak, membesar. Bisa salah satu kantong susunya, bisa juga ke seluruh kantong susunya. Nah, ini pertanyaan buat Sobat Dokadil. Kambing itu punya kantong susu berapa? Nah, kemudian sapi itu punya kantong susu berapa? Kata kuncinya, lihat putingnya atau nipelnya, perhatikan berapa jumlahnya. Hati-hati, kambing ada jumlah putingnya itu yang berbeda loh. Tapi nyatanya kantong susunya itu cuman segitu. Jadi Sobat Dokadil yang tahu jawabannya silahkan ketik di kolom komentar. Nah, kemudian itu kan kita lanjutkan tadi. Dari ambingnya itu membengkak. Nah, kemudian ambingnya ini teksturnya menjadi lebih keras. Kemudian kalau kita perhatikan dengan seksama, ini warnanya ini bisa berwarna pink ataupun kemerahan. Kemudian kalau kita sentuh, panasnya bisa lebih panas daripada biasanya. Nah, kalau dipegang, ini ambingnya ini akan sakit. Nah, itu adalah ciri-ciri peradangan sebenarnya, gejala-gejala peradangan. Ya, namanya mastitis kan peradangan kelenjar susu. Nah, kalau susu yang dihasilkan oleh ternak yang sudah mastitis, ternak yang terkena mastitis dan sudah klinis, sudah terlihat gejalanya, ini susunya yang diproduksinya itu nanti akan terlihat bening, kemudian encer, kemudian pecah, dan kadang-kadang ada bercak-bercak darah, noda-noda darah di dalam susunya. Nah, darah itu bisa berwarna merah. Kalau dia warna merah berarti lagi segar, bisa juga berwarna coklat. Itu sudah lama kejadian pendarahan di dalamnya. Nah, bagaimana dengan subklinis? Pasti Sobat Dokadil bertanya, kalau subklinis kan gejalanya tidak ada. Jadi bagaimana kita mengetahui, bagaimana caranya agar kita mengetahui bahwa kambing kita ini sudah terkena mastitis jenis subklinis. Nah, ini sebenarnya tips yang sering saya berikan ke kawan-kawan peternak kambing perah, Sobat Dokadil semua, termasuk itu Bang Muslim Sembiring dan kawan-kawan yang lain. Jadi saya rutin saya sarankan kepada Sobat Dokadil, kawan-kawan kita, saya menyarankan agar dilakukan screening test. Jadi bisa satu waktu, misalnya sekali setahun ataupun 2 kali setahun, dilakukan screening test, dilakukan pengujian terhadap seluruh
ternak perah atau kambing perah. Kalau Bank Muslim kemarin itu kambing perah, seluruh kambing perah itu di screening tes, diuji mastitis, susunya uji mastitis. Nah, biasanya ada reagen, itu ada cairannya, itu yang saya tahu ya, ada IPB mastitis test dan lain-lain. Ada banyak cairan-cairan reagen-reagen yang dijual di pasaran yang fungsinya untuk mendeteksi terjadinya mastitis subklinis. Yang diuji adalah susunya. Nah, itu tadi klasifikasi mastitis berdasarkan ada tidaknya gejala. Nah, kalau ada juga penggolongan mastitis itu tergantung dari onsetnya atau lama kejadiannya. Nah, itu ada 3 jenis mastitisnya. Ada mastitis perakut, ada mastitis akut, dan ada mastitis kronis. Nah, mastitis perakut dan akut ini biasanya terjadi sangat cepat. Biasanya terjadi 2-3 hari sesudah infeksi dia terjadi mastitis. Nah, yang bahaya itu adalah mastitis kronis. Nah, kenapa kita kategorikan bahaya? Kenapa saya kategorikan bahaya? Itu kita sepele dan kita tidak peduli terhadap ternak kita. Nah, ya mungkin Sobat Dokadil banyak yang tidak tahu, dan mudah-mudahan dengan melihat video ini Sobat Dokadil jadi tahu dan lebih peduli terhadap ternaknya. Perhatikan gejalanya. Nah, pada mastitis kronis ini sudah terjadi perubahan jaringan, sama seperti mastitis klinis tadi. Sudah ada gejala tapi dibiarkan terus-menerus tidak diobati, sehingga lama-kelamaan terjadi perubahan jaringan di kelenjar-kelenjarnya ini. Kelenjar susunya itu yang menghasilkan susu ini akan menjadi jaringan ikat. Nah, ini bisa terjadi karena terjadi infeksi pada kelenjar susu, tidak diobati, akhirnya kelenjar susu ini mati, sel-selnya mati dan menjadi jaringan ikat. Nah, ini mengindikasikan kalau sudah terjadi hal demikian, sudah terjadi jaringan ikat, itu indikasinya itu sudah terjadi sangat lama dan dibiarkan dan tidak diobati.